Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Adisdawan akan menjelaskan diagram dan pemeriksaan fog leg. Yang pertama yaitu dari baterai menuju ke fuse Sublink main 2OL, terus ke terminal 1B, lalu masuk ke fuse 10 ampere tail dan masuk melalui pin 1, keluar melalui pin 2. Lalu lanjut ke terminal 1. Terminal 1 masuk ke konektor ID1, lalu masuk ke H8 headlight dimmer switch melalui pin 5. Setelah melalui pin 5 masuk ke tail ke posisi ET, lalu geser ke T, lalu keluar melalui dari H8 melalui pin 8 dan masuk ke fuse Sublink 12 front fog dan masuk melalui pin 3, keluar melalui pin 4 dan masuk lagi ke terminal 2, masuk ke fog relay, keluar melalui pin 1 dan masuk ke terminal 2, lalu ke masa yang mengakibat sehingga di fog relay terjadi kumparan kemagnetan sehingga switch terhubung. Pada saat lampu fog depan kiri menyala, yaitu dari baterai menuju ke fuse Sublink 2OL, lalu ke terminal 1IB, lalu masuk ke fuse 15 ampere fog, masuk ke terminal 1 dan masuk ke konektor ID1 dan masuk ke fog relay melalui pin 3, keluar melalui pin 5, lalu ke terminal 2, lalu masuk ke front fog leg LH melalui pin 2, keluar melalui pin 1, lalu ke masa yang mengakibatkan lampu depan kanan fog menyala. Yang kedua yaitu pada saat lampu fog depan kiri menyala, yaitu alirannya dari baterai ke fuse Sublink 2OL, lalu ke terminal IB1, lalu masuk ke fuse 15 ampere fog melalui pin 1, keluar melalui pin 2, terus ke terminal 1, masuk ke konektor ID1, lalu masuk ke terminal 2, masuk ke fog relay melalui pin 3, keluar melalui pin 2, masuk ke terminal 2, lalu masuk ke konektor ID1 dan masuk ke F4 atau front fog leg RH dan masuk melalui pin 2, keluar melalui pin 1, lalu ke masa yang mengakibatkan lampu fog depan kiri menyala. Selanjutnya kita periksa tegangan baterai. Hasil pemeriksaan 12,33 menandakan baterai perlu dicas. Setelah itu kita periksa fuse. Tail dan fuse fog. Kita copot terlebih dahulu. Fuse tail sama fuse fog. Setelah dicopot, kita periksa tegangan pada fuse tail di pin 1 dan pin 2 dengan masa. Kita pertama di fuse tail terlebih dahulu pada pin 1. Hasil 12,35. Setelah itu di fuse fog. Hasilnya masih sama, yaitu 12,35. Setelah itu periksa hambatan fuse. Kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi 0,7. Hasil
0,7 menandakan fuse masih bagus. Seterusnya kita pemeriksaan hambatan pada fuse style. Kalibrasi 0,7, terus hasil masih sama. Setelah itu kita pasang kembali fuse style dan fuse valve. Lalu masuk ke konektor IS1 lalu ke masa. Sini motor. Setelah fuse style dan fuse valve pasang kembali, kita lanjut ke pemeriksaan relay. Oh, benefit. Setelah relay copot, kita periksa pada pin 3 dan pin 5. Setelah relay dicopot, kita periksa pada pin 5 dengan masa, pin 3 dengan masa. Dong apa kok fix? Dong apa terlock? Pada pin 5 hasil pengukurannya itu hasil pengukuran pada pin 5 yaitu 12,9. Yang selanjutnya kita periksa pada pin 3. Hasil 11,61. Setelah itu periksa hambatan pada relay. Kita periksa pada pin 3 dan 5. Setelah itu kita periksa hambatan pada relay pada pin 3 dan 5. Hasilnya over limit yang menandakan relay masih bagus. Setelah itu periksa tegangan pada relay. Sehingga menyebabkan power window pada pintu sebelah kiri belakang turun atau down. Kayak ngora pada piket kok. Hasilnya dari baterai menuju Kayak ngora pada piket. L, lalu masuk ke terminal 1B, lalu masuk ke Ini juga apa nasi di pel? 40 ampere guys. Konektor BP1 lalu masuk ke P10 power window regulator switch ring RH mulai pin 3 pada posisi up, lalu kita keluar mulai pin 4 lalu masuk lagi masuk ke P7 power window regulator motor ring RH. Hasil pengukuran Resistor lalu 6,8. melalui motor lalu keluar mulai pin. Setelah itu copot kembali relay. Lalu masuk lagi ke P10 power window regulator switch rear. Setelah Mulai pin 1 keluar mulai pin 2 lalu masuk ke konektor BP1. setelah periksa relay, setelah periksa hambatan relay, setelah periksa tegangan pada relay, selanjutnya kita jumper pada pin 3 dan 5. Kita jumper pada pin 3 dan 5. Sepertinya lapar. Naik. Yang selanjutnya aliran dari baterai menuju fuse elemen 2.0.
Menyala, berarti mobil masih bagus. Selanjutnya pasang kembali relay. Setelah itu periksa konektor. Periksa hambatan konektor. Di sini ada cabangan, lalu kita ke sini, lalu kita masuk ke Setelah itu periksa konektor hambatan BP1, pada lalu masuk ke konektor. P10 power window, regulator switch rear LH mulai pin 3 pada posisi down, lalu keluar mulai pin 1, kita masuk ke P7 power window, regulator motor rear LH mulai pin 2, melalui motor, melalui resistor, lalu keluar Terus dari periksa P3 tegangan power window, pada regulator switch mulai pin konektor. 6, lalu masuk ke konektor IS1 lalu ke masa. Di sini motor bekerja sehingga menyebabkan power window pada pintu sebelah kanan belakang turun. Hasil pengukuran 11,35. Setelah itu periksa hambatan pada konektor. Kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasinya yaitu 0,7. Kita periksa hambatan. Hasil 0,5. Konektor dalam masih kondisi bagus. Pasang kembali konektor. Renyong. Kacamata, Bu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.